Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kelihatan dari belakang? Kelihatan ya? Oh, enggak kelihatan. Belakang enggak kelihatan katanya. Ini kelihatan? Lebih kelihatan. Oke, baiklah. Kalau wajah saya kan sudah biasa gitu ya. Oke. Kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini karena ini adalah ayat firman Tuhan yang akan mempersiapkan kita masuk pada detik-detik tahun 2023 dan mengakhiri tahun 2022. Dan karena itu saya mengajak kita bersama-sama untuk membacakan ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Boleh ditampilkan temanya untuk kita? Tema untuk kita pada sore hari ini, aku memiliki pengharapan yang pasti. Orang ketika punya harapan, maka dia akan menjalani hidup itu lebih bersemangat. Kalau orang punya harapan, dia akan gigih memperjuangkan apa yang diharapkannya. Kalau orang masih mempunyai pengharapan, maka masih ada tanda-tanda perjuangan yang tidak pernah berhenti dilakukan. Karena itu ayat dari Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 12 ini adalah ayat-ayat yang membawa kita sebenarnya kepada ayat pengharapan. Ayat-ayat yang membawa kita untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dengan kacamata kita setiap hal yang kita jalani, maka pupus harapan kita. Tapi kalau kita selalu melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, maka ia akan memberikan kepada kita semangat untuk menjalani hidup. Itulah sebabnya saya memberi tema untuk kita, aku memiliki pengharapan yang pasti. Awalnya saya mau memberi tema saja, pengharapan yang pasti kurang menggigit. Tapi kalau ini adalah sebuah pernyataan, aku memiliki pengharapan yang pasti, itu adalah sebuah pernyataan. Pernyataan itu adalah kata-kata yang keluar dari kalimat di bibir kita, dan itu juga adalah kalimat yang membawa kita untuk meyakini benar gak saya memiliki pengharapan atau tidak. Pertanyaannya, benar gak saya memiliki pengharapan yang pasti? Dan karena itu, ketika kita masih meragukan bahwa saya memiliki pengharapan yang pasti, mari tengok ke belakang. Sudah kita jalani 1 tahun perjalanan. Bukankah kita hidup sebenarnya karena ada pengharapan bahwa sepanjang tahun 2022 kita akan menjalaninya dengan keyakinan bahwa Allah berperkara di dalam tahun 2022. Maka untuk menjalani tahun 2023 kita akan masuki juga dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau dan saya masih memiliki pengharapan dan itu pasti ada pada kita? Ini pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada 2 rahasia penting. Ada 2 rahasia penting dari firman Tuhan ini agar kita baik mengakhiri tahun ini maupun mengawali tahun 2023, bahkan akan menjalani tahun 2023 dan bahkan akan sampai di penghujung tahun 2023 di dalam pengharapan dan dalam iman,
Maka kita belajar dua rahasia penting supaya kita bisa menjalani, mengawali, dan mengakhirinya dengan baik. Pertama, slide bisa jalan. Pertama ialah miliki pengharapan yang pasti sampai akhir. Lanjut. Yang pertama adalah miliki pengharapan yang pasti. Dan pengharapan itu bukan di awal. Pengharapan itu bukan sementara berjalan. Tapi pengharapan itu mulai dari kita mengawali hari, sampai kita menjalani, bahkan sampai di akhir. Jangan pernah pupus harapan. Orang yang pupus harapannya, itu tidak akan mencapai garis akhir. Seorang pelari, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Seorang pelari sejak dia start, sejak dia memulai, dia tidak berhenti untuk mengejar garis finish. Dia tidak berhenti untuk bisa berjuang sampai ke garis finish. Maka orang-orang yang ada, yang memiliki pengharapan, itu pasti akan sampai di titik finish dengan sebuah keberhasilan. Maka dalam hidup, putus asa tidak ada kamusnya bagi orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Ketakutan tidak ada kamusnya dalam hidup orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan kita itu satu-satunya adalah karena ada Tuhan. Pengharapan yang pasti itu ada pada Tuhan. Kalau kita berharap kepada diri kita sendiri, kita terbatas. Kalau kita berharap dengan apa yang kita lihat di sekitar kita, juga ada keterbatasan. Kalau kita berharap semua keadaan akan baik-baik saja, itu juga tidak bisa memberikan kepada kita kepastian. Tapi adalah satu hal yang pasti, bahwa ketika kita menaruh harap kita, menaruh apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan-harapan yang kita mau raih, dan itu masih di dalam batin kita, tapi itu kuat kita yakini, pada Tuhan kita bersandar, pada Tuhan kita menaruh harap, maka pasti kita akan bisa melewati, mengawali, menjalani, dan mengakhiri sama seperti kita akan mengakhiri tahun 2022. Siapa yang tahu bahwa kita ini bisa melewati sampai 1 tahun di hari terakhir? Tidak ada yang tahu. Hidup ini adalah rahasia. Apakah Pak Adieli dapat melewati tahun 2023 yang akan datang? Semuanya rahasia. Tapi satu hal yang pasti, bahwa ketika saya menaruh harapan dan hidup saya di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan menghantar saya mengawali, menjalani, dan mengakhiri tahun 2023. Sama seperti saya mengakhiri tahun 2022 sebentar lagi bersama dengan Bapak dan Ibu. Apakah semuanya senang? Senang. Betul, sepanjang tahun 2022 senang. Ada senang, betul. Ada senangnya. Ada susahnya? Ada. Jadi susah senang itu adalah bagian yang tidak bisa terpisah dari orang-orang yang menjalani pengharapan di dalam Tuhan. Bukan berarti ketika saya menaruh pengharapan saya kepada Tuhan, saya terbebas dari kesulitan. Tidak. Tapi ketika saya menaruh harapan saya untuk menjalani tahun ini, dan ternyata saya sampai di akhir Desember ini, di tahun 2022, ini berarti kan saya tidak sia-sia menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan kalau kita ini hidup di dalam Dia dan bersama Dia, serta kita ikuti kehendaknya, maka kita akan berhasil di jalan-jalan hidup kita. Kesulitan menjadi lebih mudah kita hadapi karena ia selalu ada saat kapanpun kita butuhkan. Beda kalau seandainya kita jalan sendiri, maka kita sering bernyanyi, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Itu bukan hanya nyanyian. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Firman Tuhan katakan, di luar
daripada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apapun. Artinya, kita dapat berbuat ini dan itu. Kita dapat menjalani sepanjang tahun ini. Kita bisa melewati sepanjang tahun ini. Baik sehat maupun sakit, baik susah maupun senang, baik cukup maupun dalam keadaan kekurangan, baik dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka. Semua kita jalani karena ada pengharapan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itu pasti. Maka kita harus ungkap syukur kepada Tuhan ketika kita bisa lewati tahun ini. Kita juga akan berpengharapan yang sama pada waktu masuk di tahun 2023. Bapak Ibu, untuk dapat menikmati pengharapan yang pasti. Nah, ini kan kita bicara masih di dalam tataran secara umumnya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kira-kira saya orang yang berpengharapan, bagaimana caranya supaya saya bisa menikmati pengharapan itu secara nyata? Bagaimana saya bisa menikmati berkat-berkat ketika saya menaruh pengharapan kepada Tuhan? Baik berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Nah, kadang-kadang orang mulai ragu dengan Tuhan. Saya sudah jalani hidup dan ternyata saya tidak menikmatinya. Bapak Ibu salah, bahwa hidup ini sebenarnya dipenuhi oleh berkat Allah. Kenapa saya katakan demikian? Tarikan nafas ini, itu sudah berkat Tuhan. Kalau kita bisa datang beribadah seperti sekarang ini, itu pun adalah karunia Tuhan. Kalau kita dapat memuji Tuhan, itu pun adalah berkat daripada Tuhan. Tapi kadang-kadang orang lupa menilai Tuhan itu dengan ukuran-ukuran yang dipakai di dalam pikiran dan hatinya. Pada Tuhan kasih gratis kepada kita hidup itu. Kasih secara cuma-cuma. Dan Tuhan beri kepada kita hidup sepanjang tahun 2022. Gratis, tidak bayar kita. Nafas kita ini loh, tidak pernah bayar kita. Rekening untuk kita tidak pernah ditagih oleh Tuhan. Bayar berapa banyak saya sudah beri oksigen kepadamu sampai pada hari ini. Tuhan tidak pernah tagih kepada kita. Nah, karena itu kita mulai belajar bahwa orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, cara dia melihat sesuatu adalah dengan kacamata Tuhan. Waktu dia melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, maka itu akan mempengaruhi cara berpikirnya, akan mempengaruhi juga seluruh tindakan dan seluruh hidupnya. Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam. Bagaimana cara agar kita dapat menikmati pengharapan yang pasti? Saya sengaja menggabungkan pengharapan dengan pasti. Artinya tidak ada yang mudah-mudahan kalau kita menaruh pengharapan dalam Tuhan. Tapi ada yang harus kita kerjakan supaya pengharapan itu kita nikmati. Kita lihat apa yang harus kita lakukan. Pertama, beriman kepada Yesus. Yang pertama, untuk kita bisa menikmati harapan yang pasti itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah beriman kepada Yesus. Iman itu fondasi. Sama seperti rumah. Kalau seandainya tidak ada iman, runtuhlah kita punya perjalanan hidup. Runtuh pengharapan kita. Ketika orang iman kepada Tuhan Yesus sudah mulai meragukan Tuhan Yesus. Yang benar aja. Betul apa enggak nih? Mulai meragukan Tuhan. Itu sama dia dengan kita menggerogoti kita punya fondasi rumah. Satu persatu kita cungkil fondasi rumah kita. Lama kelamaan kita pikir, masih kuat lah. Lama kelamaan apa yang terjadi, tergerus. Akhirnya terbongkar. Lama-lama fondasi rumah kita tidak ada dan kemudian menjadi rubuh. Itu gambaran orang ketika sudah mulai tidak beriman kepada Tuhan. Tidak lagi mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sudah mulai meragukan Tuhan. Maka pengharapan itu makin menjauh dari dia. Harapannya sudah mulai kelihatan jelas pada awalnya. Dia yakin. Tapi mulai imannya sudah mulai kendor. Maka banyak orang kenapa kendor imannya? Tinggalkan gereja. Kenapa mulai kendor imannya? Tinggalkan ibadahnya. Kenapa mulai kendor imannya? Karena tidak pernah baca firman. Kenapa kendor imannya? Karena tidak pernah berdoa lagi. Karena putus asa dalam hidup. Berarti orang yang berpengharapan semakin cedek karo Gusti. Orang yang berpengharapan makin sungguh di dalam imannya. Orang yang berpengharapan makin bertekun sekalipun banyak kesulitannya. Penderitaan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Alkitab katakan begitu. Bukan tidak ada, tapi Tuhan meluputkannya. Maka salah orang kalau kemudian menyalahkan Tuhan. Aku mau nang gereja. Aku tidak mau lagi ke gereja-gereja. Justru itu membuat engkau makin jauh dari pengharapan yang pasti. Maka cara yang pasti yang kita bisa harus lakukan adalah bangun iman kita kepada Yesus. Jangan justru meragukan Yesus. Jangan justru protes kepada Yesus.
Tuhan ini gimana? Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk kepada kita. Bahkan Alkitab mengatakan, Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang awalnya karena kita, karena kesalahan kita, karena keteledoran kita, atau karena orang lain berbuat sesuatu yang membuat kita mengalami kerugian, Bapak dan Ibu, itu dirubah secara perlahan di dalam tangannya. Tapi prosesnya bagaimana? Prosesnya lakukan ini dulu. Beriman secara sungguh kepada Yesus. Jangan ragu kepada Dia. Jangan menyalahkan Tuhan apalagi. Apalagi kalau kita berkata begini, saya tidak akan lagi ada urusan dengan Tuhan. Ini jangan berharap akan terlihat karya Allah yang penuh dengan berkat itu kita terima. Bapak Ibu lihat, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Lanjut. Iman. Ya, nanti dikembalikan lagi ya. Iman itu adalah dasar. Maka ketika kita tidak beriman, goyah kita. Ketika kita tidak punya dasar yang kuat, rubuh kita. Maka jangan sekali-sekali kita melepaskan iman kita. Atau jangan sekali-sekali kita bergeser dari Yesus. Jangan sekali bergeser dari Yesus. Karena sekali kita bergeser dari Yesus, pada detik itu juga, engkau akan jauh dari harapan itu. Dan engkau akan putus asa dalam hidup. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa lanjutannya? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapan kita di 2023 sudah terlihat, terjawab? Sudah terjawab? Belum kan? Tapi iman kita menyambungkan itu. Bahwa Tuhan akan mengerjakan. Makanya nanti kita akan tulis itu harapan-harapan kita. Saya tahun 2019 saya buka kemarin. Karena kita kan 2020 kan secara online. Saya khotbah dari Kupang waktu itu untuk acara kita ditutup tahun secara online. Tapi 2019 itu masih ada itu apa yang menjadi doa dan harapan yang ditulis di kertas. Sebentar lagi tadi mungkin Bapak Ibu sudah dibagikan dan akan mengisi dan menuliskan. Bapak Ibu bukan hanya sekedar nulis, itu tindakan iman. Itu tindakan iman. Kalau kita menulis sesuatu dan kita ragu, itu bukan iman. Iman itu adalah belum melihat segala sesuatu, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan memberikannya. Tapi kalau kita dapat melihat apa yang kita minta, itu tidak perlu iman. Tidak perlu iman. 2023 semua samar. Kita tidak tahu. Dan kita tidak melewati itu. Tapi jangan lupa, Tuhan kita itu ada di masa lampau, ada di masa kini, bahkan di masa yang akan datang dia sudah ada. Dia tahu segala sesuatu di depan kita. Maka saya kembalikan lagi, ketika orang tidak beriman kepada Yesus, dia kabur untuk melihat masa depannya. Gelap untuk melihat masa depannya. Kenapa? Karena tidak ada Yesus dalam hidupnya. Tapi kalau ada Yesus dalam hidupnya, Yesus itu yang akan singkatkan panjang perjalanan hidupnya, rahasia-rahasia yang tidak dia mengerti untuk masa depan. Bagaimana caranya? Melalui iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada sebanyak ini yang kita harapkan. Ini belum kelihatan. Ini masih di dalam angan-angan, masih di dalam batin kita, masih dalam pikiran kita. Ini segini banyak yang kita harapkan. Tapi kalau kita ragu bahwa apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, berarti Bapak Ibu tidak beriman. Tetapi ini tidak terlihat. Balon ini kan terlihat. Tapi ini andaikan tertutup. Tuhan itu sebenarnya sudah atur segala sesuatu. Rezeki sudah Tuhan atur. Masa depan sudah Tuhan atur. Tapi persoalannya adalah kita makin mendekat ke Dia atau tidak. Karena sumber segala sesuatu bukan manusia. Sumber dari segala sesuatu bukan orang. Tapi sumber dari segala sesuatu adalah Dia. Maka makin dekat dengan Dia, makin dekat dengan sumber berkatnya. Orang kadang-kadang kejar berkatnya, lupa kepada sumber berkatnya. Maka dia jauh dari pengharapan. Nah, Bapak Ibu, beriman itu adalah meyakini bahwa apa yang belum terlihat, Tuhan
mengadakan. Itu iman. Iman itu ada ngumpul di sini, di hati. Dia bergumul di dalam diri kita, iman itu. Tetapi karena kita yakin, maka iman itu menjadi jembatan untuk menyambungkan yang tidak terlihat itu. Iman itu adalah jembatan yang menyambungkan kita terhadap apa yang kita doakan, terhadap apa yang kita harapkan, terhadap apa yang belum kita lihat di masa depan. Maka wajib hukumnya beriman untuk bisa melihat pengharapan. Kalau tidak ada iman, tidak ada pengharapan. Kalau tidak mengenal Yesus dan beriman kepada Yesus, tidak ada pengharapan. Karena pengharapan kita itu adalah pengharapan bukan hanya untuk hal-hal dunia, tapi pengharapan juga untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lanjut. Nah, iman itu dibahasakan sebenarnya apa? Percaya, pasrah dumateng Gusti. Pasrah itu artinya apa? Kalau saya sudah ada dalam tangan Tuhan sekarang, saya ada di dalam perahunya Tuhan, Tuhan yang kemudikan, maka saya akan ikuti kemana dia akan bawa saya. Saya tidak keluar dari kemudi itu. Saya tidak keluar dari perahu itu. Saya mengikuti kemana karena dia juru mudinya. Saya juga tidak mau menyetir atau menjadi pengganti daripada juru mudi. Karena apa? Saya tidak qualified. Saya tidak berkuasa. Tapi karena saya percaya kepada Tuhan, maka berarti saya pasrah sepenuhnya. Seluruh hidup saya pasrahkan kepada dia. Maka percayalah kepada Tuhan. Alkitab katakan, tindakan kita percaya membuat dia bertindak. Tindakan kita tidak mempercaya dia, membuat dia tidak melakukan apa-apa terhadap kita. Amin. Bapak dan Ibu, mau Allah bertindak atas kita, maka percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ini sebenarnya ayat dari seorang perwira di Kisah Rasul 16 ayat 31. Ketika seorang perwira bertanya kepada Paulus, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Ya, kita kan kepengen selamat. Kita kan pengen selamat. Tapi orang selalu mengartikan selamat itu adalah selamat masih ada hidup, masih bisa bertahan hidup, masih bisa menjalani hidup. Loh, yang ditanya di sini bukan hanya hidup sementara, tapi yang dimasukkan di sini adalah kehidupan. Bukan hanya di sini, tapi kehidupan untuk selama-lamanya. Dan itu tidak mudah. Manusia tidak bisa berikan. Maka jawab Paulus kepada perwira itu, kepala perwira yang di penjara itu. Ya, kepala penjara. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas-jelas itu. Percaya. Jadi tindakan untuk mempercayai Yesus Kristus adalah tindakan untuk membawa kita melihat bagaimana pengharapan itu makin jelas dalam hidup kita. Bukan makin kabur. Makanya orang percaya itu ketika dia makin percaya kepada Tuhan Yesus, makin jelas ke depan itu. Langkah-langkah yang harus dihadapi, dijalani itu, tidak kabur. Tidak kabur. Makin jelas Tuhan tuntun. Ya. Alkitab katakan apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya itu berkenan kepadanya. Dan apabila dia mengalami kejatuhan, ada kegagalan, dia tidak sampai tergeletak sebab Tuhan topang dia. Amin. Berapa banyak kita mengalami penopangan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan dibuktikan bahwa sampai hari ini kita masih berdiri tegak. Itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Kalau kita saja tidak mampu kita. Kalau kekuatan kita tidak mampu kita bahkan untuk mengurusi apa yang menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga kita sepanjang tahun ini. Pelik kita hadapi. Tapi Tuhan menopang kita. Itulah campur tangan daripada Allah. Tapi sejauh mana kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Tapi bukan hanya pribadi. Tapi dikatakan engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa. Bapak Ibu, kepercayaan seseorang itu akan menyelamatkan juga orang-orang di sekitarnya. Kepercayaan seseorang itu juga akan berdampak bagi keluarganya. Makanya kepala rumah tangga, ibu rumah tangga jangan setengah-setengah mempercayai Tuhan. Karena ketika kita ragu, anak-anak kita sudah mulai meragukan Tuhan. Ketika kita tidak yakin, apalagi anak-anak kita. Karena itu dari bibir kita, dari kita berbicara,
dari kita bersikap itu akan mempengaruhi iman orang di dalam keluarga kita. Kalau kita sudah mulai mengatakan, saya tidak Tuhan-Tuhanan lagi, saya tidak mau peduli dengan hal-hal soal rohani, itu akan mempengaruhi orang di sekitar kita. Maka kita tidak selamat pada akhirnya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah ragukan Dia. Dan itu akan mendatangkan juga berkat bagi keluarga kita. Lanjut. Nah, bagian yang kedua, tolong naikkan lagi. Turunkan. Yang tadi itu. Oh, sorry. Yang di atas. Nah, yang kedua, jalani hidup dengan cekatan. Tidak ada orang mendapat sesuatu kalau dia tidak berjuang. Jadi kita bukan hanya doa, ora et labora, berdoa tapi juga bekerja. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu nganggur, tidak menggunakan potensi pada dirinya. Jadi kalau kita yang punya pengharapan, maka seluruh potensi Tuhan sudah beri. Kemampuan untuk berpikir, siapa yang keluar dari rahim ibunya sudah bawa uang $1 juta? Nggak ada. Kita semua kosong-kosongan waktu datang, betul atau tidak? Ada yang bawa 1 gram emas di tangannya waktu dia lahir? Nggak ada. Semua kita sama. Waktu kita lahir dari kandungan ibu kita, semua kita kosong-kosongan. Tapi apa yang membuat menjadi berbeda? Apa itu? Proses dalam hidup. Apa itu? Dijalani hidup ini. Maka ada orang yang berjuang, ada orang yang menggunakan potensinya, menggunakan pikirannya, menggunakan semua keahliannya, maka dia akan melihat hasil daripada kecekatannya. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan cekatan. Nanti turun naik, ya. Cekatan artinya cepat mengerti. Makanya ketika kita belajar firman Tuhan, kalau nggak mengerti, tanya pendetanya. Makanya pendetanya itu ada untuk Bapak Ibu supaya apa? Yang tidak dimengerti, dimintai tolong. Bagaimana ini Pak? Saya tidak mengerti. Apalagi menerapkannya. Itulah sebabnya maka pengajaran firman yang kita terima bukan hanya untuk membuat kita 1 jam selesai sudah, lalu kita pulang. Bukan. Kita bisa diskusikan. Kita bisa pakai grup untuk bertanya. Saya tidak mengerti ayat itu. Bapak dan Ibu, ini menolong bagi kita untuk bisa bertumbuh secara iman. Percaya kita menjadi bertambah kuat kepada Tuhan Yesus. Karena pengetahuan, pemahaman kita akan membuat kita menjadi lebih bergairah dalam beriman. Nah, kalau orang bingung, terus gimana untuk menjalani hal beriman? Kan orang kalau dalam hidup itu kan pasti-pasti. Gitu. Nah, di dalam Tuhan itu adalah pasti. Tidak sesuatu hal yang meragukan. Nah, pintar, ya, cerdik, cepat dan mahir melakukan segala sesuatu tangkas. Artinya semuanya ini bicara tentang bagaimana kita memfungsikan seluruh potensi yang ada pada kita untuk melihat apa yang Tuhan akan kerjakan melalui kehidupan kita yang diberi ini berbagai macam kemampuan dan karunia. Maka dengan kata lain, anak-anak Tuhan pasti juga tidak akan mungkin ada yang nyimpan seluruh potensinya, tapi menggunakan potensinya itu dengan baik. Lanjut. Nah, Amsal katakan, pasal 10 ayat 4, tangan yang lambat itu membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, ini bicara tentang kecekatan. Ini bicara tentang apa? Bagaimana kita bekerja dengan rajin, melayani dengan rajin, sekolah yang rajin, bekerja dengan rajin. Bapak dan Ibu, hanya dengan rajin, orang bisa dapat berbagai macam jalan rezeki. Bapak dan Ibu, saya memperhatikan tukang sapu yang ada di depan yang biasa menyapu tempat kita. Saya lihat ada 2 macam orang yang juru sapu. Yang pertama adalah orang yang betul-betul nyapu beneran. Bukan asal nyapu. Yang kedua adalah orang yang asal nyapu. Kenapa? Ketika dia sudah nyapu, yang model kedua ini, giliran saya yang sapu apa yang belum beres.
dibersihkan. Jadi saya biasa nyapu dari ujung sana sampai ujung sana. Sampai satu kali kemarin tetangga dari belakang kemudian tiba-tiba menemui saya, menjumpai saya. Pak, maaf Pak, apakah anak-anak yang jualan di depan itu membuang sampah kah ke pojok ini sehingga Bapak kemudian mengumpulkan sampahnya? Oh, saya bilang tidak. Saya punya kebiasaan, kalau seandainya kotor di depan, itu saya tidak terbiasa. Nah, karena itu saya bersih-bersih. Jadi Bapak jangan marahi mereka. Karena tidak ada sampah mereka di sini. Tidak ada sampah mereka di sini. Saya terbiasa untuk nyapu sampai di ujung sana. Bahkan mungkin heran-heran itu orang-orang di sebelah ini. Loh, Bapak ini kok nyapu-nyapu. Kenapa? Karena bagi saya, ketika lihat bersih, hati saya itu diberkati. Orang lain pasti senang dan diberkati. Nah, Bapak dan Ibu, orang rajin itu sebenarnya mudah untuk melakukannya. Apa yang kita lakukan dengan kerajinan kita? Artinya, hal sederhana yang kita bisa lakukan, itu menjadi jalan bagi kita untuk bisa memberkati orang lain. Bapak dan Ibu, akhirnya Bu Marlina ini bilang begini, Pak, tolong itu diperhatikan. Maka kemarin itu ada satu amplop untuk mereka kasihkan. Oh, senang, Pak, hanya untuk kopi ya. Rajin itu membuka rezeki. Bekerja maksimal itu membuka rezeki. Kalau bekerja setengah-setengah, tidak akan dapat rezeki apa-apa. Apalagi kalau sambil ngersulo. Wah, tidak dapat apa-apa kita. Itulah sebabnya waktu kita bekerja di rumah. Sudah tenaganya keluar, jengkel lagi. Apa tidak double-double itu linu-linu seluruh badan. Ya kan? Maka kita kerjakan segala sesuatu itu dengan apa? Dengan rajin. Semua Tuhan kasih potensi. Tidak ada yang diperjuangkan yang tidak berhasil. Hanya orang yang tidak konsisten untuk mengerjakannya yang tidak mendapat apa-apa. Lanjut. Nah, di bagian yang ketiga tadi, bagaimana kita, coba dikembalikan lagi. Kembalikan lagi. Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan pengharapan? Jadilah penurut. Jadilah penurut. Artinya begini, Tuhan maunya apa, sudah diikuti aja. Maunya Tuhan itu apa, jalani saja. Makanya orang yang seringkali ya tidak mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Sudah, hari ini mungkin situasinya begini. Jalani aja. Hadapi aja. Saya selalu katakan kalimat, setiap waktu, setiap masa itu ada persoalan. Dan setiap persoalan ada masanya. Itu khotbah saya minggu yang lalu kan. Setiap waktu itu ada persoalannya. Persoalan tahun 2023 juga ada. Tapi setiap persoalan ada masanya. Ada expirednya, masa berakhirnya. Ada. Tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya. Maka hanya orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang bisa bertahan. Dan karena itu melo, jalani aja. Itu seni dalam hidup. Seni dalam hidup. Kalau saya cerita tentang pengalaman menjadi seorang hamba Tuhan, tidak gampang, tidak mudah. Orang kan kadang-kadang lihat hari ini, tidak lihat yang kemarin. Kadang-kadang juga kita melihat keberhasilan orang lain, tidak lihat bagaimana susahnya kemarin, tapi lihatnya hari ini. Tapi ada juga yang dibalik, hari ini dia susah, kemarin dia senang. Tapi lihat, Allah akan membuat segala sesuatu pada waktunya menjadi indah. Itu iman. Jadi, rahasia yang pertama dalam menjalani, mengakhiri, mengawali tahun-tahun hidup kita. Jangan pernah kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, miliki pengharapan dalam Tuhan. Tapi juga miliki iman di dalam Yesus Kristus. Miliki iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita juga bekerja sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Lanjut. Lanjut. Nah, keberhasilan atau kesuksesan seseorang tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi atau tersedianya sarana, tetapi pada ketekunan. Orang tekun itu
mengalahkan orang yang punya fasilitas. Kadang-kadang kita pikir anak-anak ini, saya tidak punya fasilitas yang cukup. Saya dulu waktu sekolah, saya jalan kaki. Tidak punya sepatu, ya sudah, jalan kaki aja. Ke sekolah ya ceker ayam, tidak apa-apa. Tidak punya payung, wah ada payung, pakai daun pisang. Tidak punya sangu, ya nggak apa-apa, tak ada masalah. Ya lihat kawan-kawan menikmati, ya puji Tuhan, seneng aja. Tidak punya pakaian, tidak apa-apa. Yang penting hati senang gitu. Tapi Tuhan ubah untuk saya bisa melihat semua itu. Itu hanya bersifat apa? Sesuatu hal yang menyenangkan sesaat. Ya kan? Ketika kita sudah mendapatkannya, kita menjadi puas. Lalu kita menginginkan yang lebih lagi. Ketika kita kemudian menginginkan yang lebih lagi, kita menjadi puas. Tidak, kita menginginkan yang lebih lagi. Maka Bapak dan Ibu, Alkitab bilang, justru karena terlalu banyak keinginan itulah yang membuat kita menderita. Karena itu Bapak Ibu, silakan punya pengharapan sebesar-besarnya. Tapi jangan sampai membuat pada akhirnya kita justru kehilangan malah sukacita dan berkat. Karena kita sibuk dengan semua harapan-harapan yang kita punya itu terwujud, pada akhirnya kita lupa kepada yang paling utama, yang paling penting. Satu kali ada cerita seseorang naik sepeda panjang. Lalu dia lirik yang pakai sepeda motor. Enak ya sing duwe sepeda motor. Lebih cepat. Kalau saya ngayuhnya, berkeringatnya luar biasa. Maka kemudian dia berdoa, Tuhan beri saya kesempatan untuk bisa dapat sepeda motor. Wah, dia kemudian diberi rezeki. Dapat sepeda motor. Bawa di sepeda motor, dia lihat kemudian, wah ini lebih enak orang yang pakai mobil. Kalau saya kan kehujanan, orang di dalam mobil, keenaan itu. Pasti juga menikmati. Tuhan saya kepengen mau dapat mobil. Udah dikasih. Waktu dikasih mobil bingung. Beli bensin, bayar parkir, bayar pajak. Kalau dulu sepeda motor, hanya bayar mungkin dalam 1 bulan barangkali, ya mungkin sekitar 150.000. Nah, kalau sekarang punya mobil berarti harus siapkan uang 1 juta. Lebih menderita mana, naik sepeda motor atau naik mobil? Nggak puas di situ lagi. Yang naik mobil lihat, kayaknya naik helikopter lebih bagus. Manusia itu tidak pernah puas. Maka di rumahnya, di rumah pribadinya, di atap rumahnya, di bagian lantai atas, ada landasan helikopternya. Ketika aftur tidak ada, jadi barang berkarat di atas. Bapak dan Ibu, kita diberi kuasa untuk menikmati, bukan kuasa untuk membuat menderita hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mau apapun yang kita jalani dalam hidup, tapi kalau dipenuhi dengan rasa syukur, itu cukup bagi kita. Amin. Saya dengan Bu Marlene dalam keadaan hamil. Naik sepeda motor tahun 1976. Kalau di Engkol itu bengkak itu dari mulai dari sini sampai sini. Bu jalan, nggak apa-apa. Bu jalan kaki juga, nggak ada motor, nggak ada masalah. Hidup itu ketika kita jalani dengan ketekunan, itu akan membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Apa itu? Tuhan mau memproses kita untuk tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Lanjut. Ini sudah habis. Oh, masih ada. Sebab itu, maka Alkitab bilang, jangan melawan Tuhan. Mbok manut wae. Jalani aja. Gak apa-apa. Jalani aja. Jalan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus memberi teladan, dia nurut. Terserah maunya Bapa di surga. Bahkan sampai ke salib pun dia jalani. Kalau itu rencana Allah, kalau itu kehendak Allah, jalani aja. Gak apa-apa.
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada kesenangan yang datang tanpa rasa sakit. Kalau kita pernah merasakan rasa sakit, Yesus jauh lebih merasakan penderitaan demi kita, supaya kita bisa selamat. Maka kalau kita mengeluh, kalau kita dalam keadaan susah, tidak apa-apa, lapor kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat menjalani. Tapi Tuhan katakan, aku sudah merasakan penderitaan lebih daripada penderitaan yang kau alami. Artinya, Tuhan bukan hanya berteori tentang mengerti kita, tapi dia memahami betul arti daripada penderitaan kita. Makanya, satu-satunya Tuhan yang mengerti adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mengerti. Karena apa? Nggak pernah merasakan penderitaan Tuhan. Yang mana yang pernah merasakan penderitaan selain daripada Tuhan Yesus Kristus? Dia tahu bagaimana artinya menderita. Dia tahu bagaimana kehidupan manusia. Karena itu dia mengerti juga bagaimana dia dapat menolong kita. Katakan amin. Lanjut. Yang kedua dan yang terakhir. Rahasia yang kedua dari firman yang kita baca tadi, agar kita dapat mengakhiri tahun ini, mengawali tahun yang akan datang, dan menjalani tahun-tahun hidup kita. Rahasia yang kedua ini. Yakinlah bahwa kita akan mendapat bagian dari janji Allah. Ini bicara upah. Jadi ketika kita beriman, ya, ketika kita berpengharapan, ketika kita menjadikan dia sebagai tempat kita untuk bersandar, ya, beriman kepada Yesus, jalani hidup dengan cekatan juga, menjadi penurut. Nah, ada satu lagi yang saya tadi terlewati. Jadi orang sabar. Orang kalau sabar dalam hidup itu sudah ada waktunya, sudah ditetapkan. Jadi orang sabar. Ini sebelum masuk bagian yang kedua tadi terlewati. Jadi sabar. Harus sabar. Dan bukan hanya sabar, lebih panjang sabar. Ya. Saya ini berlatih untuk panjang sabar. Kadang-kadang saya sekarang ini mudah sekali untuk bisa tidak sabar. Nah, kenapa? Karena saya itu kadang-kadang memakai ukuran yang ada pada saya untuk orang lain. Apakah orang lain mengerti apa yang menjadi ukuran saya? Tidak. Sering kita menjadi sewot dengan orang, terganggu dengan orang. Karena apa? Karena kita memakai ukuran kita kepada orang lain. Maka untuk mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya mudah. Turunkan. Apa yang diturunkan? Standarnya turunkan. Jangan terlalu menuntut orang lain seperti maunya kita. Ayo turunkan standar. Mulai kita mengerti orang lain. Maka banyak orang yang sakit kan dalam hidup. Karena apa? Karena tertekan lihat orang yang sama, yang tidak pernah menurut dalam pikiran, yang tidak pernah mengharapkan, mewujudkan apa yang menjadi harapan orang tersebut. Nah, kalau semua orang dapat memenuhi harapan kita, orang itu Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang dapat memberikan pengharapan kepada kita. Karena itu jangan berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada. Amin. Berapa banyak orang yang lulus sepanjang tahun 2022 ini? Karena sabarnya, maka dia kemudian menjadi orang yang berkualitas hidup. Ya kan? Saya bilang kepada Bu Marlina, mobil itu tidak usah diganti belnya. Karena kalau ada belnya, pencobaan saya datang. Apa itu? Nekan bel. Maka sudah hampir 6 bulan ini, belnya diganti-ganti. Kenapa? Kalau tidak sabaran di jalan kan begitu. Akhirnya apa yang digunakan sekarang hanya lampu dim. Maka latihan sabar. Karena orang yang di depan pasti nggak akan peduli dia. Ngedim, tapi kalau di itu lebih memberikan respon yang cepat dan bikin orang jadi naik tensi. Tapi saya pasti perbaiki, Bu Marlina.
Bapak dan Ibu, yakinlah bahwa kita akan mendapat bagian dalam janji Allah. Orang yang menjalani hidup, orang yang berjuang, orang yang berpengharapan, orang yang beriman, orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang rajin, masa gak ada hasilnya? Secara manusia loh. Ini jangan kita bicara tentang Tuhan ini. Kita bicara tentang manusia saja. Tapi waktu kita bicara tentang hal Tuhan, tidak mungkin upah dari kita ini itu tidak ada. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, taat dengan sungguh-sungguh. Ini besar upah yang menantikan kita. Ayo ayatnya dimunculkan. Oh, ini asisten pendeta. Nah, kita harus punya mental ini. Mentalitas pemenang itu harus ada pada kita. Apa itu? Orang yang mampu berhasil menang. Pada apa? Pada suatu keadaan menang dalam gejolak aktivitas jiwa, kadang-kadang bergejolak, menang dalam cara berpikir dan juga dalam berperasaan. Jangan terlalu mengikuti perasaan. Pada akhirnya kita tenggelam dalam perasaan kita. Tidak bisa berpikir secara jernih. Tapi juga jangan tenggelam dari apa? Terus mikir sampai kemudian kuru badan. Jangan sampai gitu. Kenapa? Karena kita tahu apa? Ada batas daripada setiap persoalan. Terima kasih Bu untuk kesaksian Ibu Yapen di sini. Bu Yapen, puji Tuhan. Ini perjuangan. Datang ke gereja dalam keadaan sakit pun dia datang ke gereja. Ya, itu. Apalagi orang yang sehat. Orang yang sehat kadang-kadang diberi sehat, tapi tidak pernah ke gereja. Wah, repot itu. Orang sakit berjuang supaya bisa ke gereja. Ini orang sehat. Gampang, nanti minggu depan masih ada kesempatan. Iya, enak kesempatan. Tahun depan. Akhirnya Tuhan bilang, sudah, ditamatkan saja. Dua kemungkinan, orang lulus ditamatkan. Yang kedua, karena tidak lulus, ya terpaksa di DO. Dua itu saja. Makanya Tuhan kalau sudah lihat orang ini, tapi kita kadang-kadang jengkel kan, orang yang tidak bertobat-tobat, kok masih di WI, kesempatan urip, kok kapan mati nih wong iki? Tidak mati-mati, kenapa? Tuhan masih berbelas kasihan supaya dia bertobat. Dan supaya ngomong juga bertobat. Buat hidungan gitu loh, supaya orangnya itu berubah. Maka saya katakan, orang dalam hidup, kalau berjuang, kalau berusaha, punya harapan, tapi juga ada upaya, tidak mungkin dia tidak mendapatkan kemenangan atau hasil dari perjuangan. Pasti ada. Yang Alkitab bilang mendapat bagian. Nah, itu bagian itu apa? Ya, lanjut. Barang siapa menang. Nah, ini bicara tentang kerajaan surgawi. Kita kadang-kadang kan bicara tentang mengumpulkan apa yang menjadi kerinduan kita di dunia ini kan. Tapi barang siapa menang, ini kemenangan rohani. Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anak. Loh, kalau kita memiliki Yesus, dan kalau kita hidup di dalam Yesus, dan mengalami pertolongannya, itu kita memiliki semuanya. Kita cari semuanya, tidak memiliki Yesus, berarti tidak memiliki segala-galanya. Rugi. Nah, hidup sudah menderita, tidak memiliki Yesus, tidak punya segala-galanya. Wah, makanya tahun 2023, prioritaskan Tuhanlah. Utamakan Tuhan, karena itu jauh lebih akan memberikan kepada kita apa? Memberi kepada kita bagian yang tidak akan pernah menjadi hilang. Ya, bernilai kekal. Kalau yang sementara ini pastilah ada jalannya, tidak mungkin tidak ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Lanjut. Nah, kita baca ini ayat, tolong ditampilkan Matius 6, 19-24. Mari silakan buka Alkitab. Yang perlu kita perjuangkan itu kumpulkan harta surgawi. Ya. Harta surgawi. Ada yang sudah punya tabungan miliaran? Teman saya menyodorkan kepada saya. Oh, ada 3 miliar. Disodorkan. Hanya disuruh lihat tabungan. Jadi saya diberi karunia untuk melihat. Bapak dan Ibu,
Tapi yang 3 miliar itu loh dalam sekejap itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Berubah apa? Bisa berubah tambah banyak, bisa berubah jadi hilang. Seseorang miliarder, dia punya perusahaan besar, dan punya segala-galanya dia. Tiba-tiba dia kalah saham pada tahun 1997. Tapi kemudian dia tidak menjadi putus asa. Dia itu loh jualan di tepi jalan. Pengusaha besar di Thailand. Dia mulai jualan di tepi jalan. Dia mulai kembali, dia tidak malu. Jadi katakan satu hal. Yang penting bagi saya menjalaninya dengan jalan yang benar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sukses kembali. Hidup itu dalam sekejap dapat dirubah oleh Tuhan. Tapi hal yang paling utama jangan lupakan. Tuhan jauh lebih utama yang harus menjadi pengejaran kita. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ayo. Kita ini di dalam dunia mengumpulkan harta apa tidak? Halo. Ini ada siapa di sini? Halo? Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Siapa di sini yang mengumpulkan harta? Kadang-kadang tidak masuk akal ini firman Tuhan. Kita mengumpulkan harta, baca ayat, jangan kamu kumpulkan harta. Terus ngapain saya di sini? Kadang-kadang tidak masuk akal. Kenapa? Karena kecenderungan manusia ketika dia kumpulkan harta, dia lupa kepada sumber berkat itu. Itu sebabnya. Kumpulkan harta itu tidak salah. Tapi kenapa dilarang? Jangan. Karena ternyata dia hanya memusatkan diri kepada hartanya. Lupa kepada sumber berkatnya. Makanya dikatakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta. Kalau begitu Pak Adi, mulai dari sekarang saya tidak cari rupiah lagi. Bapak Ibu, saya setuju. Bapak Ibu tidak usah cari rupiah. Carilah dolar. Karena nilai rupiah lebih kecil, tapi nilai dolar lebih tinggi. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, jangan cari dolar. Kenapa? Karena dolar mengalami fluktuatif. Kadang nilainya tinggi, kadang nilainya turun. Maka iman orang akan kejut-kejut. Tergantung dolarnya naik, dia jadi sukacita. Nilai dolarnya turun, dia mengalami jantungan. Maka saya bilang, jangan cari apa? Jangan cari dolar. Maka apa yang dicari Pak? Cari emas. Cari emas. Emas siapa? Maka dikatakan oleh Paulus, dikatakan oleh Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Tuhan Yesus. Jalan. Artinya apa? Kita cari emas. Bukan Mas Adi. Cari emas sungguhan. Cari harta ini. Tapi Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku adalah nama Yesus. Artinya apa? Rupiah, dolar, emas tidak lebih tinggi nilainya daripada Yesus. Amin. Artinya, dia itu jauh lebih utama, lebih penting. Maka kita ini cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Jangan cari yang ditambahkan, yang utamanya dilupakan. Nah, ini penting. Menjalani tahun-tahun yang akan datang supaya jangan stres. Jangan cari rupiah. Jangan cari dolar. Jangan cari emas. Cari apa? Nah ini Alkitab loh. Loh hapus loh Alkitab ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Suruh jangan loh. Tapi doa kita, doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kalau bisa makan hari ini bersyukur
Lah, yang membuat menjadi menderita itu apa penyebabnya? Karena lebih dari cukup. Loh, kalau nggak ada uang juga kita susah, Pak. Tapi saya mau katakan, tidak punya Yesus lebih menderita lagi. Iya. Kalau uang masih bisa dicari. Betul atau tidak? Betul. Uang masih bisa dicari. Kenapa? Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Nah, bahasanya kita sekarang, karena di bumi nilai tukar rupiah itu berubah-ubah. Ya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayo, mulai tahun yang baru, bawa semua itu buku rekeningnya, biar saya doakan. Yang membuat kita bingung itu apa? Print out, lihat buku. Aduh, kok potongan administrasi ini, waduh terus, tapi nggak ada pemasukannya. Nah, kalau begitu bawa aja buku rekeningnya, tak doakan di sini. Karena buku rekening itu yang telah membuat Bapak Ibu jadi sakit. Tapi saya tidak minta dikasihkan ke gereja loh. Saya cuma doakan. Bapak Ibu pernah nggak doakan rekeningnya? Belum pernah ya? Nah, ini dia. Karena dikatakan rekening itu akan digigit sama apa? Ngengat dan karat. Kita itu loh berjuang habis-habisan itu hanya untuk yang sementara. Sedangkan untuk hal yang kekal, kita tidak berjuang mati-matian. Ini kita sudah selesai ya? Lanjut ya. Saya harap Bapak Ibu tidak terganggu deh. Janganlah kamu mengumpulkan. Ya. Nah, tetapi, ini ada baiknya nih. Ada tadi suruh jangan. Nah sekarang apa yang boleh kita kumpulkan? Sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi nah, harta di surga itu apa? Nah, itu tadi itu loh. Percaya kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus. Nurut maunya Yesus. Sabar menjalani hidup. Ya kan? Diproses oleh Tuhan. Bertanggung jawab terhadap karunia-karunia yang ada. Itu harta yang dibawa ke surga. Makanya kalau masuk tahun 2023 istrinya kurang sabar, tahun 2023 jadi lebih sabar. Kalau suaminya kemarin sudah sabar, maka kalau seandainya anak-anaknya bikin dia tidak sabar, latihan lagi untuk panjang sabar. Tapi kalau ngamuk, tahun 2023 tidak pernah ngamuk. Tahun 2023, 22 tidak pernah ngamuk. 2023 itu malah sering ngamuk. Wah ini kemajuan ini. Kemarin sudah baik-baik, sekarang malah jadi tidak enak lagi gitu loh. Nah harusnya ke arah yang lebih baik. Karena orang makin kumpulkan harta di surga, makin baik kehidupannya. Amin. Ini kita akhiri loh, khotbah ini. Kita akhiri. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu belum yakin, saya lanjut. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Saya sampai hari ini masih mengantongi apa? Mengantongi kartu ATM orang yang punya jatuh di depan rumah ini. Masih mengantongi. Buat apa? Saya setor ke bank. Bapak Ibu kalau kita hilang ATM bingung kita kan? Betul atau tidak? Nggak bisa gesek lagi kan? Tapi kalau kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kita tidak bingung.
Itu berarti kita cari apa? Cari harta dunia lebih sering daripada cari harta surgawi. Tidak ke gereja tidak bingung. Tapi kalau tidak ke kantor atau tidak kerja bingung. Nah ini aneh. Padahal kita bilang kita cari kumpulkan harta di surga. Ayo di tahun 2023 pengejaran kita terhadap perkara-perkara surgawi harusnya jauh lebih giat lagi. Amin. Ayatnya masih ada? Lanjut. Tuh, masih ada. Ayatnya tambah nemen. Ayo baca lagi. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau begitu, supaya hati saya tidak berada di harta saya. Ayo kumpulkan besok. Kita doakan di sini. Supaya Bapak Ibu tidak terikat kepada harta, tapi terikat kepada Tuhan. Harta itu hanya alat. Dia tidak boleh memperbudak kita. Ketika kita kemudian bingung tidak ada uang, dia telah menempatkan dirinya menjadi Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya kalau tidak ada Tuhan itu yang membuat kita bingung. Kalau tidak lagi saya ada persekutuan dengan Tuhan, itu harus membuat bingung saya. Sebab Tuhan bisa memerintahkan berkat bagi kita dengan caranya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi Bapak Ibu, kalau orang punya harta, itu dipakai untuk bisa memberkati banyak orang, dipakai juga untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kenapa tidak? Teman saya bilang begini, punya uang 10 juta Pak untuk keluarga toh. Kalau lebih dari 10 juta Pak, 15 juta, bisa untuk berbagi dengan keluarga. Kalau punya uang 20 juta Pak, bisa bagi sesuatu dari kelebihan yang kita punya. Tapi kalau bisa lebih daripada itu, nah persoalannya lebih daripada itu, sudah mulai lupa kepada tetangga. Persoalannya itu. Kenapa? Itu tadi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga. Oh, sudah ada bel, disuruh berakhir. ini. Tak marik no. Saya sudah di bel ini. Lanjut. Ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Maka kita ini perlu jaga untuk seluruh hidup kita. Lanjut. Loh, ini sudah selesai. Sudah selesai. Sudah cukup sampai di sana saja. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu, kita dilarang untuk mengumpulkan. Loh iya, dilarang. Loh, maksudnya apa? Itu diberlakukan bagi mereka, ya. Itu tadi Matius pasal berapa tadi itu? Matius pasal 6. Ini kepada orang yang suka khawatir dalam hidup. Seolah-olah kayaknya kalau nggak ada harta, hidup ini berakhir. Padahal kalau tidak ada Tuhan, hidup inilah yang berakhir. Ya. Nah, memasuki tahun yang baru dan mengakhiri tahun yang 2022. Mari kita belajar. Pertama, miliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, caranya adalah berimanlah kepada Yesus saja. Ya, beriman kepada Yesus saja. Karena hanya dengan beriman itu menjadi landasan dasar bagi kita untuk bisa tetap bertahan. Jalani hidup juga dengan cekatan, harus bekerja dengan giat. Ya. Jadi boleh Pak cari harta, boleh, tapi jangan sampai harta membuat kita lupa kepada Tuhan. Itu maksudnya. Ini sekarang saya jelaskan. Nanti pulang semua hartanya kemudian dikasihkan kepada orang, ya. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada seorang muda, kalau engkau mau menjadi yang terbaik, apa itu? Jualah seluruh milikmu. Bagikan kepada orang miskin.
dan ikut lalu. Orang kaya itu bilang apa? Dia menjadi sedih karena hartanya banyak. Hartanya banyak. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, orang punya harta juga bingung, orang yang tidak punya harta juga bingung. Tapi jalan keluar bagi kita bukan persoalan banyak dan tidak banyak harta kita. Persoalannya, apakah kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus atau tidak? Itu fondasi. Yang kedua, ingat bahwa kita akan menikmati apa yang menjadi bagian kita yang disediakan oleh Allah. Baik itu dari bagian perjuangan kita di dalam dunia ini, artinya menikmati hasil daripada usaha dan kerja kita, tapi juga yang paling utama, kita menerima upah dari hidup kita bersama dengan Tuhan di surga. Karena itu jangan lupa kita kumpulkan harta surgawi yang sebanyak-banyaknya. Jangan justru lebih banyak harta yang dikejar secara duniawi daripada pengejaran harta surgawi. Jadi karena itu harus berimbang dalam hidup. Ya, sementara kita hidup dalam dunia ini dengan seluruh hal yang kita punya, kita juga mempersiapkan diri kita untuk kehidupan surgawi. Supaya menjalani hidup itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.